Nah, itu mempertanyakan kenapa aku sampai sekarang masih bertahan untuk menjadi seorang guru, statusnya honorer pula, yang bisa membuat apapun pekerjaan yang kita tekuni saat ini itu bisa memperkaya rezeki kita gitu. Tahu dengan kata lain, kita tuh semakin kayak berlimpah rezekinya gitu. Dan ini bukan cuman dari pengalaman aku doang ya. Aku bahkan udah ngelihat kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Udah pernah nonton video aku yang ini belum? Atau yang ini? Nah, di video-video tadi aku itu menceritakan perjalanan aku bikin channel YouTube. Dan awalnya aku bikin channel YouTube itu karena iseng-iseng berhadiah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena emang niat awalnya dulu pas bikin YouTube itu adalah pingin dapet penghasilan tambahan atau ya nyari uang gitu. Karena awal aku punya pekerjaan, aku jadi guru dan emang honorer. Teman-teman udah pasti tahu lah ya gaji guru honorer di Indonesia itu seperti apa. Nah, makanya aku nyari nih berbagai cara gimana caranya untuk meningkatkan income atau penghasilan. Mulai dari yang jualan online, jualan kaos kaki, jualan pulsa, bikin konten kecil-kecil di rumah. Kemudian juga jualan baju-baju thrift. Banyak lah yang dicoba. Nah, salah satunya adalah ini, nyoba gimana caranya menghasilkan uang lewat internet. Nah, salah satu yang disarankan itu adalah bikin channel YouTube. Jadi emang awalnya bikin channel YouTube itu untung-untungan gitu ya. Siapa tahu gitu, ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menambah penghasilan. Alhamdulillah, iseng-iseng berhadiah yang aku bilang tadi, justru sekarang jadi sumber income aku yang paling gede. Jadi bisa dibilang dari nge-YouTube inilah sumber income aku yang paling gede gitu. Income-nya bukan yang gede banget, yang misalnya 2 digit ya bulan gitu, enggak. Tapi alhamdulillah sangat lebih dari cukup. Dan ya emang lebih besar dari gaji atau penghasilan aku sebagai guru atau tenaga pengajar honorer. Nah, maka dari itu orang-orang di sekitar aku yang tahu bahwa sumber income aku itu justru bukan dari ngajar, nah itu mempertanyakan kenapa aku sampai sekarang masih bertahan untuk menjadi seorang guru, statusnya honorer pula, dengan jarak tempuh dari rumah ke tempat ngajar itu sekitar 18 km. Jadi PP 36 km. Kalau dihitung-hitung nih, gaji yang aku terima dari ngajar, apalagi pas masa pandemi kayak gini, itu hampir setengahnya habis untuk bensin atau untuk kendaraan. Ya bayangin gitu, PP 36 km. Jadi ya gajinya bisa habis-habis di bensin gitu. Terus ngapain sih masih bertahan untuk ngajar? Dan aku emang sampai sekarang ini belum pernah ikut tes CPNS. Makin bertanya-tanya lagi tuh orang-orang di sekitar aku gitu, entah dari keluarga, temen, kenapa? Nah, ini nih yang pingin aku share di video kali ini, yaitu rahasia agar kita menjadi semakin kaya atau berkelimpahan rezeki, atau rezekinya semakin berlimpah, versi DN Sutari. Justru bagi aku, mengajar itu merupakan jalan pembuka rezeki. Selain itu juga, aku mengubah mindset atau cara berpikir aku dalam memandang pekerjaan, terutamanya dalam hal mengajar tadi. Aku tidak lagi memandang mengajar atau menjadi guru itu sebagai sebuah pekerjaan. Lalu sebagai apa dong? Nah, aku ubah mindset aku ubah niat dalam hati aku bahwa mengajar itu bukanlah pekerjaan, melainkan pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada Allah, atau bisa dibilang ibadah kepada Allah. Aku juga harus menyadari bahwa Tuhan, bahwa Allah itu sudah ngasih aku banyak sekali kenikmatan. Salah satunya adalah aku bisa menempuh pendidikan, aku bisa kuliah selama 4 tahun, dan itu gratis, karena aku dulu anak beasiswa bidik misi. Jadi aku udah dikasih kesempatan untuk menempuh pendidikan di bidang pendidikan gitu ya. Karena aku anak FKIP, aku sarjana pendidikan. Nah, udah
udah seharusnya gitu. Aku harus bersyukur atas nikmat itu. Nah, cara aku mensyukuri nikmat tadi, udah dikasih kesempatan untuk kuliah di bidang pendidikan, adalah aku harus mengabdi di bidang tersebut. Aku harus punya kontribusi sekecil apapun itu di bidang pendidikan, karena aku udah dikasih kesempatan untuk punya ilmu tersebut gitu. Ya emang gak harus ngajar di sekolah gitu, tapi salah satunya dan kesempatan yang aku punya adalah ngajar di sekolah. Jadi aku harus manfaatin itu betul-betul sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk pengabdian aku kepada Tuhan, karena sudah dikasih nikmat yang sangat luar biasa selama ini. Selain memandang pekerjaan itu sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur, ada satu lagi nih mindset yang bisa membuat apapun pekerjaan yang kita tekuni saat ini itu bisa memperkaya rezeki kita gitu, menambah rezeki kita. Nah, mindset ini adalah temukan kebahagiaan dari pekerjaan yang kita lakukan. Temukan kebahagiaan dari apapun pekerjaan yang kita lakukan. Sekecil apapun itu, cari nikmatnya. Nah, salah satu contohnya nih, kebahagiaan yang aku temukan saat menjadi pengajar, yaitu ketika aku melihat anak didik aku itu paham atau mengerti dari apa yang aku ajarkan. Terlebih kalau mereka benar-benar nerapin gitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa bahagianya. Kadang juga ngelihat tingkah pola mereka yang nyeleneh, pertanyaan mereka yang aneh-aneh, itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Walau terkadang ngeselin juga, tapi temukan deh kebahagiaannya, temukan nikmatnya dari apa yang kita kerjakan. Terus juga kalau orang di sekitar aku memandang bahwa wah, tempat kamu ngajar jauh banget gitu, kalau aku sih udah mungkin milih resign aja, apalagi kamu punya income di luar kamu ngajar. Nah, kalau aku memandang semakin jauh jarak tempuh dari tempat aku tinggal, dari rumah ke tempat ngajar, itu justru menjadi semakin panjang juga nih berkah yang bisa aku ambil. Nah, salah satu caranya adalah sepanjang aku perjalanan ke tempat ngajar, itu aku bisa ngamalin sholawat gitu. Aku cari nikmatnya, aku cari kebahagiaannya dari apa yang aku kerjakan saat ini. Misalnya nih, teman-teman sekarang seorang pedagang. Nah, teman-teman bisa tuh menemukan kebahagiaannya jadi seorang pedagang. Misalnya nih, ngelihat pelanggan yang bahagia, ngelihat pelanggan yang puas saat membeli dagangan kita. Kita menemukan kebahagiaan, mencari nikmatnya gimana kita mempersiapkan dagangan kita. Misalnya nih, jualan nasi goreng gitu ya. Kita buat dengan sepenuh hati, kita buat dengan sungguh-sungguh, rasanya benar-benar enak, bahannya benar-benar berkualitas. Nah, kita cari kebahagiaannya, kita temukan kebahagiaannya, kita temukan nikmatnya dari apa yang kita kerjakan. Di semua sektor pekerjaan itu bisa diterapin. Dan mindset terakhir yang bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita adalah bersungguh-sungguhlah atau totalitas pada pekerjaan yang kita lakoni. Dan ini masih ada hubungannya dengan mindset yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu pengabdian dan bentuk rasa syukur. Jadi kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, totalitas, dengan melakukan yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, itu sebagai upaya atau wujud nyata kita benar-benar mengabdi kepada Allah, benar-benar bersyukur kepada Allah kita udah dikasih pekerjaan. Jadi udah nggak mikirin tuh berapapun gajinya, meskipun gajinya kecil, tapi kita tetap melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan versi terbaik yang bisa kita berikan. Karena kita bekerja bukan untuk atasan atau bukan untuk perusahaan, tapi kita bekerja itu untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Dengan menerapkan 4 mindset tadi, bahwa pekerjaan itu adalah yang pertama sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada Tuhan, kemudian bentuk rasa syukur, kemudian yang ketiga kita bisa menemukan kebahagiaan atau mencari nikmat dari pekerjaan yang kita lakukan, dan yang terakhir adalah sungguh-sungguh, totalitas atau memberikan versi terbaik yang bisa kita lakukan pada pekerjaan kita. Nah, itu ngebuat kita nggak berorientasi untuk nyari duit lagi. Atau biasanya kan orang kerja untuk nyari duit, untuk dapat penghasilan gitu. Nah, dengan menerapkan 4 mindset tadi, itu bisa mengubah gitu loh. Bisa membuat kita nggak berfokus lagi kepada uang. Ajaibnya nih,
saat kita udah nggak berorientasi kepada uang, kita nggak lagi ngejar-ngejar duit, nah justru yang datang kebalikannya. Justru uanglah atau duitlah yang bakal ngejar-ngejar kita. Atau dengan kata lain, kita tuh semakin kayak berlimpah rezekinya gitu. Dan ini bukan cuman dari pengalaman aku doang ya. Aku bahkan udah ngelihat kayak YouTube-nya Raditya Dika, kemudian Cak Nun juga pernah bilang, dan beberapa influencer yang lain, bahwa saat kita udah melakukan pekerjaan itu bukan untuk nyari duit, nah justru yang terjadi kebalikannya, duitlah yang bakal ngejar-ngejar kita. Ya nih, di awal-awal video ini aku kan bilang bahwa aku bikin YouTube itu iseng-iseng berhadiah gitu, bahwa tujuan awalnya untuk menambah income atau menambah penghasilan, atau kasarnya untuk nyari duit. Nah, saat aku berpikir kayak gitu pas awal bikin YouTube, nah itu yang terjadi justru gak cepet dapet persetujuan monetisasi. Jadi lama banget, hampir 6 bulan. Ya, hampir 6 bulanan lah. Nah, tapi setelah aku ubah gitu ya mindset aku, dalam pikiran aku bahwa aku bikin YouTube, aku bikin video, itu tujuannya untuk sharing, untuk berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Nah, justru yang terjadi adalah dalam waktu kurang lebih 1 bulan, itu udah dimonetisasi gitu. Bahkan, kalau udah pernah ngikutin aku sejak awal, ini udah YouTube yang kedua gitu. Karena YouTube yang pertama itu udah kena hack, dan itu aku sempet kayak down gitu ya, bisa nggak ya ngebangun dari awal lagi. Nah tapi karena mindsetnya adalah bukan untuk mencari duit, nah alhamdulillah tuh meskipun bangun lagi dari awal, alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang, karena itu tadi mindsetnya udah berubah gitu. 4 mindset tadi bisa nih teman-teman coba terapin dalam pekerjaan yang saat ini teman-teman lakoni atau teman-teman tekuni. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, bisa banget untuk menerapkan 4 mindset tadi. Dan selain itu aku juga bakal naruh beberapa link dari video-video yang menginspirasi aku bahwa emang kalau kita bekerja bukan untuk nyari duit, nah yang terjadi itu justru kebalikannya gitu. Justru duitlah yang bakal ngejar-ngejar kita. Teman-teman bisa lihat di bawah gitu, ada yang dari Raditya Dika, kemudian ada juga yang dari Cak Nun gitu ya, yang versi religinya, dan juga ada beberapa lagi. Nah, semoga video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih, dan semoga nih ya yang belum punya pekerjaan, semoga Allah segera memberikan pekerjaan, dan semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua sehat, selamat, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.